Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan. Salam sehat selalu buat kalian semua. Semoga di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang pembelahan sel. Seperti yang dikatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1858 bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, omniselula selula. Apa sih pengertian dari pembelahan sel itu? Baiklah, kita akan membahas apa sih pembelahan sel itu. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Berdasarkan ada atau tidaknya tahap-tahap pembelahan, pembelahan sel dibagi menjadi dua macam, yaitu pembelahan secara langsung atau disebut juga amitosis, dan pembelahan secara tidak langsung, yaitu dibagi menjadi dua jenis, mitosis dan meiosis. Pembelahan secara langsung atau amitosis disebut juga pembelahan amitosis, pembelahan secara langsung itu. Pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan terjadi pada organisme prokariotik atau organisme yang belum memiliki membran inti. Dari satu sel membelah menjadi dua sel, dan ini disebut pembelahan biner. Jadi pembelahan secara langsung disebut juga pembelahan biner. Ketika tidak membelah, sel dalam kondisi interfase. Apa itu tahap interfase? Nanti kita bahas selanjutnya. Karena tidak ada fase lain dalam siklus hidupnya, maka hampir seluruh siklus sel prokariotik adalah interfase. Contohnya, makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik atau pembelahannya secara langsung yaitu bakteri, ganggang biru, amoeba, euglena, dan protozoa yang lain. Mekanisme pembelahan amitosis pada bakteri dan euglena. Seperti terlihat pada gambar di atas adalah pembelahan biner pada bakteri, di mana kromosom bakteri membelah menjadi dua, dari satu menjadi dua, dan ini disebut dengan pembelahan biner pada bakteri. Di bawahnya juga itu ada gambar dari euglena, sama dengan pembelahan bakteri juga. Euglena juga membelah intinya menjadi dua sehingga terjadi pembelahan biner membujur pada euglena. Nah, ini adalah tahap interfase yang tadi disebutkan pada pembelahan secara langsung. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Interfase terdiri dari 3 fase, yaitu GAP1 atau disebut juga fase tumbuh pertama atau disebut G1. Terus ada fase sintesis dilambangkan dengan huruf S, dan ada fase GAP2 atau disebut fase tumbuh kedua dilambangkan dengan G2 seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, pembelahan secara tidak langsung. Terdiri dari pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan secara tidak langsung terjadi melalui tahapan-tahapan pembelahan. Terjadi pada organisme eukariotik yang mengalami reproduksi seksual atau generatif atau secara kawin. Pada organisme eukariotik multiseluler, sel-sel tubuh dihasilkan melalui mitosis, sedangkan sel-sel kelaminnya melalui meiosis. Organisme eukariotik itu adalah organisme yang sudah memiliki membran inti. Banyak terjadi pada sel-sel embrional atau jaringan tubuh yang masih muda, misalnya ujung akar dan ujung batang. Mitosis pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik atau sama persis dari sel induk. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N
atau diploid. Siklus sel terdiri atas dua fase, yaitu fase pertumbuhan, disebut juga interfase yang tadi sudah dijelaskan, dan fase pembelahan atau mitotik. Fase pembelahan pada mitosis. Pertama ada profase. Pada profase, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Dan ini terlihat pada gambar. Di sini terlihat pada gambar. Ini adalah kromosom yang mengandung dua kromatid bersaudara. Benang spindle pada awal mitosis seperti ini, lalu nanti mengatur diri membentuk pancaran atau aster seperti ini. Itu pada fase profase. Yang kedua ada fase metafase. Pada metafase terbentuk benang spindle kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Dan pada gambar terlihat ya setiap kromosom terdiri atas dua kromatid yang terlihat pada sentromernya. Dan ini sudah kromosom tersebut sudah berada di daerah ekuator sel. Ini di bidang ekuator yang seperti ini. Untuk fase yang selanjutnya ada fase anafase. Pada fase anafase, benang-benang spindel memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis atau stereokinesis dimulai. Dan ini terlihat pada gambar. Jadi kromosom yang bersaudara ini mulai terjadi sitokinesis. Jadi mulai menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada fase telofase. Pada telofase ini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin ini akan membentuk anak inti dan terbentuklah membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk dua sel anakan. Nah, ini seperti ini. Jadi hasilnya itu akan terbentuk dua sel anakan pada fase pembelahan mitosis. Meiosis atau pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual atau secara kawin, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau pembentukan sel kelamin, disebut juga gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase, seperti pada tahap pembelahan mitosis. Interfase. Pada fase ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat menjalani fase G1, fase S, dan fase G2 dari interfase. Masih ingatkah kalian apa itu fase G1, fase S, dan fase G2 yang sudah Bapak jelaskan di awal? Selama interfase, sel tumbuhan keukuran dewasa dan menyalin DNA-nya. DNA bereplikasi membentuk dua salinan DNA. Sentrosom bereplikasi menjadi dua buah. Dan ini akan terlihat seperti pada gambar. Jadi sebelum membelah secara meiosis 1 dan meiosis 2, pada pembelahan meiosis ini dimulai dengan fase interfase. Selanjutnya terjadi pembelahan meiosis 1. Pada meiosis 1 dimulai dengan profase 1. Pada profase 1 ini ada beberapa tahap. Pertama ada tahap leptoten, ada tahap zigoten, ada tahap pakiten, ada tahap diploten, ada tahap diakinesis. Dan terlihat seperti
pada gambar. Nah, gambar ini merupakan gambar pada tahapan profase 1. Lalu selanjutnya terjadi pembelahan metafase 1. Pada metafase 1 ini, kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan centromer mengarah ke kutub. Tiap-tiap kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian centromer. Dan terlihat pada gambar, ya, ini terlihat pada gambar kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator. Jadi ini bidang ekuator, ini kromosom homolog. Lalu dari metafase 1 masuk ke anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Dan ini gambar pada anafase 1. Terlihat ya, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah. Lalu dari anafase 1 lanjut ke telofase 1. Pada telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Terlihat pada gambar. Dan ini nukleolus mulai terbentuk, ya. Nukleolus mulai terbentuk di sini. Nah, ini nukleolus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Nah, ini terjadi pembelahan sitoplasma di sini. Setelah itu masuk ke meiosis 2. Pada meiosis 2 awalnya dimulai dengan profase 2. Pada profase 2 ini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Dan ini terlihat seperti pada gambar, ya, seperti itu. Setelah profase 2 masuk ke metafase 2. Di metafase 2 ini setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Dan ini, ya, jadi ini sudah terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lainnya membentang menuju kutub yang berlawanan. Ini kutub yang berlawanan. Ini benang-benang spindle. Dari metafase 2 masuk ke anafase 2. Anafase 2 ini spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Lalu pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Ini terlihat seperti pada gambar, membran sel mulai melekuk. Ya. Terus benang-benang spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, ini benang-benang kromatid. Nah, ini kromatid. Spindlenya ini menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Setelah fase 2 ini lanjut ke telofase 2. Pada telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Lalu kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Dan di sini terjadi sitokinesis 2 sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Dan ini akhirnya terbentuk 4 anakan haploid pada pembelahan meiosis. Itu merupakan tahap terakhir dari pembelahan meiosis. Nah, ini ada latihan soal buat kalian. Sini lengkapilah tabel berikut setelah memperhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 6 gambar. Dari 6 gambar ini nanti kalian coba tulis fase-fase yang sesuai
dari gambar yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, misalnya nomor satu ini merupakan gambar fase apa? Apakah fase profase, fase metafase, anafase, atau telofase? Dan termasuk ke pembelahan mitosis atau meiosis untuk gambar nomor satu. Jawabannya kalian bisa lihat lagi gambar-gambar yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nanti kalian isi di tabel yang sudah disediakan ini. Jadi salin tabel ini di buku atau di kertas lembar. Itu untuk latihan soal pada materi hari ini. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak jelaskan tentang pembelahan sel. Jangan lupa selalu ingat pesan Ibu, ya, jaga protokol kesehatan. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silakan menghubungi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.